bincang santai. Nah, untuk tema kali ini, pada hari ini sangat spesial ya, yaitu peran pendidikan Pancasila dalam membangun karakter mahasiswa. Wah, itu sangat amat spesial sekali nih topiknya ya. Nah, untuk dalam membahas topik ini, saya tentunya tidak akan sendiri. Saya akan dibantu dalam membahas topik ini, dibantu oleh Kak Linda. Halo Kak Linda, apa kabar? Halo semuanya, terima kasih buat Kak Novi karena udah diajak buat ngobrol santai tentang peran pendidikan Pancasila dalam bentuk karakter ya Kak? Iya, Oke. mahasiswa. Iya, oke. Sebelumnya saya Linda dari Prodi Akuntansi NIM 2504040200034 dari Universitas Kanjuruhan Malang Kak. Dan tentunya itu nggak asing buat teman-teman yang tinggal di Malang atau di luar Malang, karena Kanjuruhan ada terkenal gitu ya, apalagi ada stadion Kanjuruhan gitu. Nah seperti itu Kak, senang bertemu dengan Kak Novi. Setelah perkenalan tadi dengan Kak Linda ya kan, kalian pasti tahu nih dan pasti bingung pastinya ya kan, kenapa yang saya undang malah dari prodi akuntansi ya kan, kenapa nggak dari Pancasila, nggak dari PKN ya kan. Nah, kalau dilihat dari topik tadi ya kan, pasti nggak ada yang sambung menyambungnya nih dari topik tadi yang peran nilai Pancasila dalam membangun karakter mahasiswa ya kan. Benar banget. Kenapa? Saya sebenarnya nggak tahu kayak kenapa saya disuruh buat kayak gini gitu. Iya. Karena emang nggak ada sambungannya sama akuntansi gitu kan. Betul. Tapi kalau menurut saya itu semua mata kuliah itu pasti ada mata kuliahnya pendidikan Pancasila. Iya. Karena itu akan membentuk karakter mahasiswa untuk depannya gitu kan. Karena semua mahasiswa itu butuh nilai Pancasila dalam membangun karakter. Iya bener banget. Nah, kalian sudah paham kan kenapa tadi saya mau mengundang Kak Linda ya kan? Oke, setelah perkenalan tadi, nah kita akan kembali ke topik pembahasan kita tadi ya, yaitu peran nilai Pancasila atau pendidikan Pancasila yang sangat penting dalam menumbuhkan atau membentuk karakter mahasiswa ya kan. Menurut Kak Linda sendiri nih, kenapa pendidikan Pancasila itu sangat berperan penting dalam membentuk karakter mahasiswa? Kalau menurut saya pribadi lah nih Kak Novi, peran pendidikan Pancasila dalam bentuk karakter mahasiswa itu sangat penting karena Pancasila itu membentuk karakter melalui nilai-nilai moral dan etika seperti integritas, tanggung jawab, dan rasa kebangsaan. Nah, itu nanti akan berguna bagi masyarakat maupun lingkungan sekitarnya gitu. Jadi nggak hanya berguna di lingkungan kampus ya pastinya, di benar. lingkungan masyarakat juga dalam bersosial ya pastinya. Iya, benar banget. Jadi nilai Pancasila yang dapat membentuk karakter mahasiswa itu nilai apa tadi? Moral dan etika seperti tanggung jawab, integritas, dan rasa kebangsaan gitu. Nah, setelah nilai-nilai Pancasila tadi ya, yaitu seperti integritas, Tanggung jawab, dan rasa kebangsaan. itu dalam mengimplementasikannya di masyarakat atau di lingkungan kampus contohnya itu gimana menurut Kak Linda? Karena berhubung saya itu di lingkungan kampus itu mengikuti organisasi gitu ya Kak. Iya. Nah itu banyak sekali pembentukan karakter yang saya terima itu seperti musyawarah,
terus tolong menolong, kerjasama. Nah itu membentuk diri saya menjadi pribadi yang lebih berkarakter di lingkungan yang berbeda gitu kan. Kalau misalkan satu kelas, satu kelompok gitu kan cuma mungkin orang-orangnya itu aja gitu kan ya. Tapi kalau di organisasi kan dari berbagai prodi, berbagai karakter itu kan pasti beda-beda, dan kita pasti menemukan berbagai perbedaan di dalam situ. Nah itu baik Kak Novi, untuk yang di masyarakat sendiri itu saya tuh mengikuti Karang Taruna, yang dimana di situ saya tuh mengikuti banyak kegiatan seperti jadi panitia 17 Agustus, terus biasanya tiap minggu itu ada kegiatan bersih kayak gitu. Nah Kayak kerja bakti. iya gitu, lebih tepatnya seperti itu. Jadi kita berbaur sama masyarakat kan, gimana nggak terdapat orang muda aja gitu ya, pasti ada orang yang lebih tua gitu. Jadi pasti pola pikir mereka sama kita tuh beda, jadi karakter kita tuh semakin berkembang gitu, nggak stuck di situ aja. Nah, setelah penjabaran Kak Linda tadi kan aku salfok nih ya, yang tadi kalau nilai pengimplementasiannya nilai Pancasila itu di lingkungan kampus kayak ikut organisasi ya kan, itu pasti sering terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah, nggak mungkin kayak sama terus Iya, kan ya. benar-benar. Di masyarakat mungkin juga gitu kan. Iya, Kalau benar. solusinya Kak Linda itu gimana? Kalau saya sendiri tuh yang pertama itu mendengarkan apa yang mereka utarakan, dan kita benar-benar memahami mereka, apa yang mereka ucapkan, jadi nggak menyangkal gitu ya Kak, didengarkan sampai akhir. Setelah itu kita fokus pada masalahnya dulu nih. Berarti ditampung Iya, dulu nih ditampung pendapatnya. ya. Jadi kita harus fokus sama masalahnya apa. Setelah itu kita cari titik tengahnya. Jadi kita nggak memihak salah satu ya. Kita harus fair di situ. Jadi kita harus benar-benar mencari titik terangnya dari masalah itu. Terus kita tidak boleh emosi tentunya Kak. Karena kalau emosi itu pasti nggak bakal menemukan jalan yang baik gitu kan. Ya benar-benar. Dan di pasti kalau musyawarah gitu kita harus sama-sama saling menghargai perbedaan pendapat kan. Nah gitu. Terus setelah itu apapun keputusannya nanti itu pasti yang terbaik kan. Jadi kita semua itu harus benar-benar nerima keputusan terbaik itu. Jadi nggak berada yang marah, nggak terima kalau keputusannya nggak dihargain gitu. Nggak jomplang sebelah. Iya benar. Sampai menemukan mufakat. Iya benar. Oh, itu tadi penjelasan yang sangat keren banget ya Kak Linda. Setelah mendengarkan pengalaman Kak Linda dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, dan di lingkungan kampus pastinya ya kan. Benar banget Kak. Pasti ada tantangannya kan pasti ya, dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila baik di masyarakat maupun di kampus. Nah itu apa itu rintangannya? Menurut saya nih ya Kak Novi, tantangan terbesar sebenarnya datang dari pengaruh luar yang sangat kuat. Sekarang teknologi media sosial tuh benar-benar berpengaruh banget ya, apalagi buat mahasiswa gitu yang mulai bertumbuh dewasa gitu kan. Nah kalau dari dalam mahasiswa tidak punya fondasi yang kuat, pasti mudah banget terpengaruh oleh dunia luar tersebut. Nah jadi mahasiswa itu harus punya tameng, atau bisa dikatakan apa itu pelindung dalam dirinya sendiri gitu, supaya nggak terpengaruh oleh dunia luar gitu. Sebenarnya berperan banget adalah dosen itu nggak gimana ya, dia kok dia sih
beliau itu harus menjadi contoh nyata bagi mahasiswanya, jadi nggak cuma sekedar teori aja gitu Kak Novi. Nah, setelah pembukaan tadi ya yang tentang penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan kampus, di lingkungan masyarakat dan bersosial ya kan, kita akan mengulik kasusnya ya kan. Kasusnya itu menurut survei mahasiswa di 2025 bilang 96% mahasiswa merasa karakternya terpengaruh oleh media sosial yang negatif seperti individualisme. Contohnya di Universitas Semarang, mahasiswa curang tugas pakai AI, langgar sila pertama soal integritas. Bagaimana Pancasila bisa atasi ini? Bener banget ya Kak Novi, kasus itu umum di era digital. Saya ambil contoh itu di UP. Iya. Nah, saya pernah baca di internet dan itu seliweran banget ya di medsos saya, dan berhubung saya kan juga Gen Z, jadi saya suka medsos gitu. Iya. Nah, itu ada kasus. Nah, kasusnya serupa sama yang Kak Novi bicarakan tadi. Yang di Universitas Semarang. Iya, itu hampir serupa, tapi di UP ini dia bisa memecahkannya itu dengan program karakter building. Jadi mahasiswa bikin konten medsos tentang toleransi. Jadi sila kedua ya, sila kedua dan ketiga. Seperti kampanye anti bullying, terus hasil survei internal, Pancasila jadi filter etis cegah kebarat-baratan yang bikin lupa gotong royong gitu Kak. Dan itu udah mencapai penurunannya tuh kurang lebih 40% gitu. Jadi itu tadi penerapan nilai-nilai Pancasila yang kedua dan yang ketiga. Iya, benar. Menarik. Untuk kasus lainnya nih di Universitas 11 Maret, mahasiswa hukum pakai sila keempat untuk webinar masyarakat atau musyawarah soal lingkungan, tapi tantangannya pembelajaran masih teoritis. Analisis Anda soal ini bagaimana? Kalau menurut analis saya ini ya Kak Novi, pendidikan Pancasila itu efektif kalau holistik, seperti Journal Image 2024 itu integrasikan dengan teach, yaitu tugas proyek pengabdian online, bukan hafalan doang. Jadi mereka tuh benar-benar praktek langsung, jadi nggak cuma teori-teori aja gitu. Dan di UP itu saya pernah baca bahwa ini termasuk ke dalam sila kelima ya, dengan aksi sosial digital, mahasiswa bantu desa via aplikasi, bangun keadilan sosial. Kalau enggak, globalisasi bisa picu korupsi kecil kan, seperti plagiat. Dan solusinya itu kampus mewajibkan 100 menit aksi nyata per minggu biar karakter mahasiswa etis dan cinta tanah air jadi benar-benar bisa terrealisasikan gitu, jadi nggak cuma ngomong doang gitu Kak. Sangat kreatif sekali ya. Benar. Jadi Pancasila fondasi buat mahasiswa lawan tantangan digital ya Pasti. Ini bentuk agenda perubahan jujur, inklusif, mandiri, studi Yunisrin Saranin. Tanpa ini reformasi pendidikan gagal gitu Pak. begitu. Menarik sekali ya kasusnya ini. Saya akan membawa kasus lain nih di Universitas 11 Maret. Mahasiswa hukum pakai sila keempat untuk webinar musyawarah
soal lingkungan. Tapi tantangannya pembelajarannya masih teoritis nih. Analisis Kak Linda soal ini bagaimana? Kalau saya pribadi ya Kak Novi, pendidikan Pancasila efektif kalau holistik, seperti jurnal Image 2024 itu integrasikan dengan tugas proyek pengabdian online, bukan hafalan doang. Jadi ada prakteknya gitu ya, jadi nggak cuma teori-teori aja gitu. Proyek di luar. Iya benar. Kalau di UP itu saya pernah baca mereka tuh gabung atau termasuk dalam silak 5, yaitu aksi sosial digital mahasiswa bantu desa via aplikasi. Jadi bangun keadilan sosial, kalau enggak belajar. Nah, dari paparan Kak Linda tadi ya kan, melihat kondisi yang sekarang ini ya kan, kayak Gen Z itu kan medsosnya lebih kuat ya kan daripada gen milenial ya kan. Kalau itu lagi diterapkan di kampus-kampus yang lain, apakah bisa? Kalau menurut saya sih sebenarnya bisa kan kampus tuh pasti memiliki kebijakannya masing-masing kan. Betul. Tapi kalau misalkan kita terinspirasi dari universitas lain itu kan alangkah lebih bagus gitu kan. Berarti kan universitas itu tadi yang menciptakan tadi berhasil gitu kan. Menginspirasi ya, benar. Menginspirasi yang lain. Tapi kita nggak boleh bener-bener pure plagiasi, bener-bener sama posisi gitu kan, nggak mungkin kan Kak. Pasti kita ada beberapa hal yang harus diubah gitu lah. Tapi intinya tuh tujuan kita tuh sama gitu, dan itu pasti kalau kebijakan itu berjalan pasti bisa terlaksana gitu Kak. Betul, berarti tetap dikembangkan. Iya, ya kan? benar. Nggak bisa langsung copy terus langsung paste. Benar banget benar. Setelah penjelasan panjang tadi kita ngobrol banyak ya kan tentang penerapan Pancasila di kehidupan sosial bermasyarakat di kampus juga, menurut pengalamannya Kak Linda tadi ya kan, Benar banget Kak. dalam membangun karakter mahasiswa di era digital ini pastinya ya kan, yang pastinya itu pengaruh media sosial itu sangat amat berpengaruh banget di era Gen Z ini ya kan. Kemudian dengan fokus tantangan seperti pengaruh media sosial yang negatif tadi dan globalisasi ya kan. Nah, nilai-nilai kunci yang dapat diambil dan diorganisir berdasarkan tema utama yang kita bahas tadi itu seperti apa? Kalau menurut saya ini Kak, yang pelajaran yang dapat saya petik atau nilai-nilai yang dapat diambil dari perbincangan kita di awal tadi itu adalah Pancasila sebagai pondasi etika di era digital. Jadi Pancasila itu berperan sebagai filter untuk mencegah perilaku negatif seperti individualisme, plagiarisme atau sifat kebarat-baratan gitu Kak. Jadi hal itu dapat mengurangi gotong royong dan cinta tanah air sebagai dasar karakter mahasiswa, karena mahasiswa itu harus lebih proaktif dalam di dunia bermasyarakat maupun di lingkungan kampus gitu Kak. Dan untuk yang kedua yaitu pendidikan Pancasila sebagai holistik dan praktis. Jadi pendidikan Pancasila efektif jika tidak hanya teoritis saja. Jadi
benar-benar terjun ke lapangan gitu Kak. Jadi tidak hanya ngomong doang ya kan bahasanya. Lebih asik ya kan kalau ada proyek-proyek Iya, di luar. benar, lebih menantang gitu Kak. Betul, betul. Dan itu membentuk mahasiswa sebagai agen perubahan yang jujur, inklusif dan mandiri. Jadi mencegah korupsi kecil seperti plagiat gitu contohnya. Dan tadi udah dibahas ya Kak, di atas tadi sudah disinggung. Itu untuk yang selanjutnya yaitu peran kampus dalam mendorong karakter sosial dan nasional. Jadi kampus harus aktif mengatasi tantangan globalisasi dengan program karakter building. Tadi udah digaris bawahi tadi ya Kak, di kasus kita yang kita bincang-bincangkan tadi. Seperti kampanye anti bullying dan pengabdian masyarakat. Ini memperkuat persatuan dan keadilan sosial, menjadikan mahasiswa kontributor positif bagi bangsa gitu Kak. Dan yang terakhir ini Kak, dan sangat akhir ini kayaknya, tantangan dan solusi untuk generasi muda. Jadi tantangan seperti pembelajaran teoritis dan pengaruh digital dapat diatasi dengan pendidikan yang adaptif, mendorong mahasiswa menjadi pemimpin etis di masyarakat gitu kan. Begitu ya. Jadi untuk kesimpulannya, semua yang tadi kita bahas itu menekankan bahwa Pancasila bukan sekedar teori ya kan pastinya, melainkan alat praktis untuk membentuk karakter mahasiswa yang tahan terhadap era digital, dengan fokus pada etika, aksi sosial, dan persatuan. Nilai-nilai ini dapat diterapkan di kampus melalui program serupa seperti yang dilakukan di UPI tadi ya kan, di UNS juga. Ya, seperti itu ya kan. Benar banget. Wah, tidak terasa nih kita sudah di penghujung acara ya kan. Terima kasih untuk Kak Indah sudah menemani saya untuk membahas topik kita yang sangat spesial tadi tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam membentuk karakter mahasiswa ya kan. Bagaimana ini perasaan Kak Linda setelah mengobrol-ngobrol banyak tadi ya kan? Gimana? Jujur saya senang banget sih Kak Novi, karena saya benar-benar diundang di sini, duduk di sini nih benar-benar berharga gitu kan ya. Kita bisa sharing-sharing Iya pengalaman ya gitu. kan? Jadi kita kayak gini tuh biar orang itu juga menerima info dari kita gitu kan ya Kak. Dan kita sama-sama belajar, sama-sama bertukar pikiran gitu. Ya saya benar-benar senang banget dan berharap teman-teman atau siapapun yang melihat ini itu mereka juga terinspirasi gitu ya, mereka tuh membuka pikirannya mereka gitu Ya, kan. dalam membangun karakter mahasiswa ya kan, bisa melalui nilai-nilai Pancasila gitu kan. Bener, apalagi kan mahasiswa itu suka banget ya lihat media sosial gitu, jadi mereka itu bertumbuh dan berkembang itu tidak hanya dari dosen, dari lingkungan atau masyarakat atau keluarga. Pengaruh yang sangat besar emang ya media sosial ya kan. Benar banget Kak. Oke, terus sama lagi. Sama lagi. Jadi apa sih? Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga obrolan santai tapi seru ini ya kan, penuh makna pastinya ya kan, menginspirasi kita semua untuk lebih mencintai dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan bermasyarakat. Dan gak di kehidupan bermasyarakat doang ya, pastinya di kampus juga ya kan. Jangan lupa sebarkan ini ke keluarga kalian, keluarga atau teman Atau siapapun pacar itu kan, ya. boleh juga ya kan, ke semuanya itu biar kalian nggak mendapatkan informasi yang bermanfaat ini sendiri
Iya ya kan? benar. Biar yang lain juga Ikut merasakan manfaatnya. tahu juga ya kan. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya, di episode dengan tema-tema yang lebih seru, lebih menarik lagi ya kan. Pastinya tetap semangat, jaga karakter, dan salam Pancasila. Saya Diana Novia Yustanti, Dan saya Linda Putwitasari. sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. A few moments later. Halo guys, jadi aku tuh di sini ngerjain tuh. Gimana ya? Masih ngomong nggak apa? Nah, kita kan sudah membahas banyak banget ya kan tadi, membahas penerapan Pancasila dalam membangun karakter mahasiswa di era digital dengan fokus pada tentang seperti pengaruh media sosial yang negatif dan globalisasi, ya kan. Kalau nilai-nilai kunci yang dapat diambil dari organisasi, yuk. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga obrolan santai kita ini yang penuh makna ya kan, seru juga pastinya, bisa menginspirasi kita semua untuk lebih mencintai Pancasila, lebih mengamalkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan bermasyarakat, di kehidupan sehari-hari ya kan, dan nggak di kehidupan sehari-hari aja, di lingkungan kampus juga ya kan. Jangan lupa sebarkan ini pastinya, ini penting banget. Iya, benar. Jangan kalian keep sendiri, disebarkan juga di keluarga boleh, di teman juga boleh, di pacar pun boleh ya kan. Benar. Bebas terserah ya kan, biar semuanya paham nih ya kan, biar semuanya bisa tahu informasi-informasi penting yang kita bahas hari ini ya kan. Nah, jangan lupa juga Apa, Cok? sampai jumpa lagi. Gimana mana? Bingung. Saya menangin Aja gue seru nih. Dan gimana ini Kak, seru nggak? Tapi kok di mute aja, jadi akhirnya Pengen ini Iya, dong. kayak gini-gini gitu. Ini suwi nggak ya? semenit ya Kak. Karena nek orang saya 24 detik. Ya kayak satu ini guys. Ini seru dong. Ada gak ini kayak lawan no? Iya, terus sama ya. Yes. Kalau saya wes. Baiklah teman-teman. Baiklah teman-teman, sampai di sini pembahasan kita hari ini. Sudah nggak kerasa ya kan? Sudah kita ngobrol-ngobrol terlalu asik ya kan? Benar. Semoga obrolan santai tapi seru ini pastinya ya kan? Benar. Bermanfaat juga, penuh makna ya. Iya. Ya kobat. Sini kobat ya misalnya. Aku gak suka banget. Baiklah teman-teman, sudah tidak terasa kita di penghujung acara ya kan. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini tentang penerapan nilai-nilai Pancasila di Dalam pembentukan karakter mahasiswa. di dalam Sampai ceklek gitu. Aduh. ya mau jadi wis baru cuma